ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapaknya juga yang masya Allah ganteng-ganteng. Dari mana ini? Dari mana Bu? Palembang. Yang belakangnya dari mana? Batu Sangkar. Batu Sangkar, Itu Padang. Palembang, ujung Pandang, Padang. Padang. Dari Padang, dari Palembang, dari Bandung, dan dari seluruh Indonesia Raya. Tepuk tangan buat kita semua nih yang lagi nonton di rumah, luar biasa. Silakan duduk ibu-ibu. Masya Allah. Nah, gimana nih, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Guru-guru kita juga apa kabar semuanya? Alhamdulillah jelang 2 hari menuju hari Asyura. Oh, jadi amalan-amalan apa nih kita harus ngapain aja? Puasa, sedekah. Yang jelas kita ini harus banyak berpuasa. Kenapa? Dan juga termasuk sedekah. Allah mencintai 3/10. 10 air Ramadan salat malam. 10 yang kedua adalah awal Zulhijjah itu kurban. Dan 10 awalnya bulan Muharram sedekah. Oh gitu. Jadi Argentina menang. Gol. Yes. Argentina menang akhirnya. Yes. Alhamdulillah. Hah? Apa sih? Ustadz, kenapa orang kita lagi ngomongin Ya, sunat-sunat biasa. ini kok tiba-tiba lagi Argentina? Argentina menang, Pak Ustadz. Argentina menang. Ibu, mana suaranya buat Argentina? Ini efek Piala Dunia nih. Sampai ke Islam itu indah, masuk penontonnya sepak bola Piala Dunia datang ke sini nih. Inyong, maaf. Kenapa? Maaf nih. Iya. Ini bau-baunya nih. Nggak ganti baju apa bagaimana? Iya. Hah, katanya belum mandi. Suka Portugal. Suka Portugal. Tapi nggak pakai baju Portugal terus. Ini Dari kemarin ini mulu bajunya. Ini yang dinamakan istiqomah. Saya juga nggak pakai baju bola. Kenapa? Karena saya tetap adalah Indonesia. Oh iya. Oh, Walaupun hati. tidak ikut. Walaupun nggak ikut. Garuda di dadaku ya. Nggak jadi peserta satu. Oh gitu. Inyong, ini Ya. ganti baju aja nggak sempet. Jangan-jangan bantuin istri aja di rumah juga pasti nggak sempet nih. Pasti. Lah, saya mau bantuin. Nggak mungkin. Bantuin apa coba di rumah? Pak Ustadz nih ya. Kalau menurut Pak Ustadz, dari perawakan saya begini, bantuin bini apa enggak? Ya enggak lah. Dari perawakan begini nih. Iyalah. Yang jelas enggak bakal lah. Ya, Subhanallah. Karena Biasa ganti aja baju, kayak karena ganti baju aja nggak sempet. Gimana mau Makanya. bantuin istri coba? Udah deh Perlihatkan Inyong. kepercayaan Makanya sama orang. langsung aja ya. Ustadz ya, Iya. langsung aja kalau gitu kita langsung bahas aja tema kita pada pagi hari Sabar. ini. Apa-apa, Ma. Santai aja, tarik napas. Tahan napas.
Lepaskan dengan istighfar. Kenapa sih, Cak? Tadi napas, lepaskan istighfar. Saya itu suka emosi. Kalau ketemu Inyong. Emosi. Iya. Sama kaum laki-laki yang suka nggak ngebantuin istrinya nggak Bu? Betul. Suka emosi gitu sama kaum laki-laki yang nggak bisa Temanya, memuliakan tema hari ini apa? wanita. Tema hari ini adalah muliakan wanita maka mulia dunia akhirat. Tepuk tangan. Amin. Sebelum kita belajar sama guru-guru kita saksikan dulu yuk video yang bikin geram, bikin emosi ini apa sih videonya ini dia nih. Ayo kalau berani sini. Jangan berani yang perempuan dong. Akhirnya. Ya, kalau Akhirnya. berani sini lawan. Lawan siapa? Nih lawan Ustadz Maulana. Apa jadi lawan Ustadz Maulana? Saya, kalau Iyalah. saya ketemu orang, jangan pegang saya. Jangan pegang saya. Jangan pegang saya. Nggak ada yang megangin. Kenapa malah Ustadz lagi nih? Nggak ada. Ustadz mau ngapain? Nggak. Ustadz. Kita lihat postingan tadi. Ah. Kesel Emosi, kan? Bang. Kesel Kesel. banget. Benar. 3 tahun orang disekap. Betul. Belum juga jadi suami, belum juga jadi sesuatu yang halal. Ya kan udah berani kayak gitu. Apalagi jadi suaminya, naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Apa sih Ustadz hukumannya dari Allah bagi laki-laki ya kan? Kalau berani menggunakan fisiknya untuk menzolimi wanita. Itu tuh kalau misalkan mau dia ayah, mau dia statusnya saudara laki-laki atau apapun deh. Berani-berani menjadikan fisiknya untuk menzolimi wanita, apa hukumannya dari Allah? Silahkan Ustaz Syam. Baik, terima kasih Kak Caca. Terima kasih Nyon, tapi guru kami Ustadz Maulana. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Semoga Allah lindungi kita semua, Allah Amin, lindungi Allahumma keluarga kita, Allah Amin. lindungi harta kita, Allah Amin. jaga agama kita, keimanan kita sehingga kita istiqomah sampai di Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jadi jangankan menzalimi istri dengan fisik, kezaliman fisik. Allah sudah tegaskan sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dengan fisik, sekecil apapun kezaliman itu. Ada zalim dengan lisan, ada zalim dengan mendiamkan, apatah lagi kezaliman dengan fisik. Yang kedua, subhanallah, jangankan fisik, orang yang menyakiti hati perasaan orang yang beriman, orang muslim, itu bagaikan menghancurkan Ka'bah. Itu kurang apa dosanya? Subhanallah. Kenapa? Hatinya orang beriman itu membawa iman kemana-mana. Ka'bah itu kan tempat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tempat di mana seseorang menghadap kiblatnya di Ka'bah, subhanallah, dan ternyata hati seorang beriman itu bagaikan Ka'bah. Jadi orang yang menyakiti hatinya bagaikan menghancurkan Ka'bah, baru hatinya, apalagi fisiknya. Subhanallah. Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat yang ikut berperang dengan Nabi SAW. Lalu sahabat ini curhat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sebenarnya tadi yang saya bunuh itu sudah mengucapkan syahadat. Tapi saya rasa itu yang ngucapin syahadat cuma lisannya. Hatinya itu belum beriman kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Maka saya teruskan, saya bunuh orang itu. Maka Nabi marah besar terhadap sahabat ini. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau bisa menilai dirinya? Artinya apa? Tidak boleh sedikit pun kita menyakiti fisik orang lain, apatah lagi istri. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki di dalam Al-Qur'an sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai imam yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Dan Allah benar-benar menjaga perempuan, karena di akhir ayat tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, Allah katakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ada memang wanita-wanita itu yang udah solehah, ada wanita yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat menjalankan perintah Allah, sudah menjaga apa yang harus dijaga. Maka jangan sekali-sekali engkau menzaliminya. Jadi kalau Caca bilang tadi apa hukumnya? Kalau di dunia sebenarnya tangan dibayar tangan. Ya, kalau kaki dibayar kaki. Jadi kalau kayak video tadi, subhanallah, hukuman yang pantas mungkin matanya laki-laki itu diambil dipindahkan ke korbannya. Subhanallah.
Ada ya orang keji kayak gitu ya? Ah, subhanallah. Nggak kepikiran nggak loh. kuat saya baca itu. Nggak Subhanallah ya. Nggak pernah lihat Tapi kalau full. mau ditelisik sebenarnya, kita lihat bapak ibunya apa yang dilakukan oleh bapak ibunya terhadap orang tersebut. Wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi ya wallahu alam. Nah, Inyong, Oh iya, ada apa? istri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tahu nggak kalau istri tuh paling seneng diajak jalan-jalan? Gak usah jauh-jauh ke Jepang, Nyong. Tahu, udah pernah ke Jepang, Oh tahu. iya, saya sering, saya mau ke sono. Gak usah sombong. Oh, saya mah kasih tahu Ustadz doang. Tahu, udah tahu. Jepang, tapi ke Jepangnya di musim panas kan? Iya panas, Gratis. tapi kan Jepang Ustadz. Iya kan? Istri diajak ke Jepang, diajak ke warung aja ngirup udara segar. Seneng gak, Bu? Digandeng aja seneng gak, Bu? Ya. Gak usah mahal-mahal, yang penting tuh gak bosen, gak jenuh di rumah. Kalau ngomongin soal angin, Iya. nih saya punya oleh-oleh nih. Apa? buat Ustadz. Coba. Penjaga, tolong dong. Oh, penjaga. Oh. Ya Allah, bukan penjaga, itu namanya floor director. Iya. Floor director. Itu kan Oh, artinya penjaga. Nih, Oh, Pak Ustadz angin. nih, saya kasih nih. Alhamdulillah. Oleh-oleh nih, Dari oleh-oleh nih. Jepang nih. Oleh. Angin Jepang. Tuh. Jepang. Angin Jepang. Iya, Oh, Apaan pakai bungkus begini nih? bisa In. juga ya. Saya lagi jalan-jalan. Oh. Terus ada bawa bapak, bawa ginian. Tapi sambil megang perut. Dia bilang, apa ya? Saya pegangin, saya bawa itunya. Angin Jepang. Ya mungkin Ini lebih segar. oleh-oleh dari Jepang, Iya. hanya berupa angin Jepang. Iya. Angin Jepang ya bisa Coba juga sih aja. Ustaz. Bisa juga sih. Cara nikmatinnya gimana cara nikmatinnya? Dibuka dulu ini. Jangan, Oh. nanti bercampur sama angin di sini, angin di studio. Oh iya ya, jangan, jangan. jangan, udah disimpan Nabi aja. itu berpesan, Ha-ha. kalau pergi kemana-mana, jangan lupa bawa oleh-oleh. Pulangnya. Minimal engkau bawa batu kerikil, bukan angin. Kalau anginnya menyatu ya, Ustadz ya. Nggak Tapi bukan ini ngambilnya dari Jepang, Pak Ustadz, Ya jauh. juga sih pakai Ongkos visa. mahal. Pakai visa lagi Loh, kan? pakai visa. Ya saya kan? mano. Yang ngurus visanya siapa? Manajer saya. Kalau angin doang mah mending gemblong puncak noh. Ya, tapi Nah. kan di Jepang ini angin juga. Ustadz nih apa benar kalau laki-laki mau hidupnya mulia dunia wal akhirat harus sering-sering ngasih hadiah nih ke istri ya kan. Perhatian kecil, hadiah kecil khususnya untuk para wanita. Bener gak sih Ustadz Maulana? Mohon tausiahnya. Makasih banyak, Masya Allah. Nyong, Iya, Pak Ustadz. balik lagi ke Jepang Iya, iya, itu. Pak Ustadz. Masih, Pak Ustadz. Jabang! Yeay! Oh Jabang! Yeay! Alhamdulillah. Ukuran baik itu adalah gimana seseorang itu baik kepada istrinya. Ukuran orang beriman itu mengaku beriman, maka ukurannya adalah tanyakan kepada istrinya. Bagaimana dia berlaku baik kepada istri, maka itulah ukuran kebaikan. Seseorang adalah ukuran bagaimana dia berlaku baik kepada keluarganya. Tidak usah jauh-jauh. Hati-hati, sedekah yang terbesar adalah ketika bersedekah kepada istri. Bukan kepada orang lain. Mohon maaf ya, orang lain itu tambahan. Tapi tingkat sedekah yang terbesar adalah ketika seorang laki-laki bersedekah kepada istri. Makanya seorang laki-laki tidak dianggap beriman. Sekali lagi, tidak dianggap beriman jikalau dia pelit kepada istri. Tidak dianggap beriman kalau dia zalim kepada istri. Tidak dianggap beriman. Karena dikatakan siapa yang paling beriman di antara kalian adalah orang yang baik kepada istrinya. Tepuk tangan dong. Saya mau nanya. Suaminya baik. Baik. Alhamdulillah. 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 Apa kebaikannya? Kebaikan menafkahi lahir batin. Ya. Apa yang membuat ibu bahagia didampingi oleh suami tercinta? Dia colek-colek temannya. Suami nonton loh. Apa yang terbaik yang diberikan oleh suami? Suami selalu berkata lembut pada istri saya. Oh, jadi tidak mesti mahal. Tidak mesti mahal. Tidak mesti mahal. Kata-kata lembut pun sudah pemberian yang terbaik. Kalau ibu apa pemberian terbaik? Selama ibu menikah sudah berapa lama? Kasih sayang. Udah 26 tahun. 26 tahun. Tepuk tangan dulu. Kasih sayang. Apa harapan yang belum kesampaian dari seorang suami terhadap ibu? Belum nikah. Oh, belum menikah.
Ye, Pak Ustadz. Tahu aja yang belum nikah nih Pak Ustadz nih. Jauh banget keliling dari sini Iya. ke sono. Kok bisa ke situ ya, kan masih banyak ibu-ibu yang lain. Hati-hati. Pada saat hari Asyura 10 Muharram, apa yang kau lakukan itu yang terjadi setahun. Ya. Subhanallah. Yang belum kesampean pingin itu umroh naik haji bareng-bareng. Ma. Ma. Mama nggak punya suami. Jadi tidak terlalu muluk-muluk. Seorang wanita ternyata harapannya tidak terlalu banyak kok. Ternyata umroh bareng, bukan umroh sendiri. Ternyata bahagia, lemah lembut, pemberian, penghargaan, kemuliaan. Makanya tema hari ini adalah memuliakan wanita. Karena kenapa? Bentuk kemuliaan itu beda-beda. Betul tidak? Ada yang memuliakan dengan waktu, ada dengan materi, ada dengan perhatian, ada dengan lemah lembut, ada dengan kasih sayang. Yang jelas wanita butuh dimuliakan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan saya almarhumah istri saya, bentuk kemuliaannya jikalau saya bawa liburan ke Makassar. Masya Allah, udah seneng banget ketemu keluarga. Udah ketemu keluarga, Iya, udah senyum. senang banget. Masya Allah, oh gitu Kalau ya. Caca sebagai istri, Ha-ha. bentuk merasa dimuliakan, dihargai oleh suami tercinta Mas Diko ketika Kalau malam-malam handphonenya ditaruh, Mas Diko ngeliatin aku, matanya bener-bener fokus ke aku. saya kira dikasih berlian sekarang ini cincinnya. Enggak. Terus habis itu kalau aku sih nggak pengen yang mahal-mahal Ustadz. Kalau aku mah bener. Kenapa dibalik berliannya? Enggak. Kalau aku Cincin beneran. yang tadi kan berlian. Bukan, kalau aku tuh ya satu selimut berdua. Tuh senengnya nggak enak kan Iya, Nyok? emang Satu gitu. piring makan berdua. Makan berdua. Masa satu piring makan sendiri? Iya, satu gelas makan berdua ya. Ya. Nggak? Terus habis itu kalau bangun tidur bisa pelukan. Bener. Enak banget. Masya Allah, aku seneng banget. Seneng nah, deh. di sini jamaah kita lanjut lagi nih belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema muliakanlah wanita maka mulia dunia akhirat. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Itu berapa harganya? Ustaz. Itu berapa harganya?